Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wike Ega Anggraeni. Saya dari kelas C9. NPM saya 915195404265525. Di sini saya akan di sini saya akan menjelaskan dari soal yang ada di OTS dari herbal estetik. Itu jelaskan berbagai pemanfaatan herbal dalam pengobatan, khususnya dalam penerapan asuhan kebidanan. Pengertian dari pengobatan herbal itu sendiri adalah pengobatan secara alami yang obat-obatannya itu terdiri dari hasil alam yang telah tersedia dan bisa untuk mengurangi gejala-gejala yang ditimbulkan. Misalkan di sini pengobatan untuk ibu hamil. Nah, ibu hamil biasanya terjadi mual muntah di pagi hari atau morning sickness. Itu bisa kita kurangi gejala mual muntahnya dengan cara kita menyiapkan berbagai macam bahan seperti jahe, madu kalau ada, atau misalkan dengan lemon. Nah, itu bisa diiris jahenya, direbus, diberi madu alami untuk perisa manisnya, dan dikasih untuk penyegarnya dengan lemon. Itu bisa dikonsumsi oleh ibu hamil setiap hari untuk mengurangi gejala mual muntahnya di pagi hari. Gitu. Apabila gejala mual muntah itu terjadi di malam hari, itu bisa digunakan juga untuk mengurangi mual muntah di malam hari. Seperti itu. Apabila pengobatan herbal untuk bayi bisa jadi apabila kan bayi sering terjadi kembung perut seperti itu, atau misalkan bayi yang tidak kentut seperti itu jadi kembung. Nah, itu bisa dilakukan pengobatan herbalnya itu dengan cara kita mengambil beberapa beberapa buah bawang merah, itu bisa dikupas dan bisa dibersihkan. Itu nanti setelah itu dihaluskan atau misalkan dicincang kasar, ditambahkan dengan minyak kelapa. Nah, minyak kelapa itu setelah diaduk-aduk baru dioleskan kepada perut bayi agar yang kembung tersebut, atau misalkan ke daerah perut dan punggung bayi gitu. Biasanya itu bisa mengurangi kembung pada bayi, atau misalkan bayi yang rewel seperti itu. Nah, untuk yang kedua, untuk pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan macam-macam kosmetik yang aman digunakan pada saat hamil, bersalin, ibu nifas, dan pada bayi. Bahan kosmetik itu sendiri adalah bahan yang digunakan pada bagian tubuh luar manusia, seperti kulit atau epidermis, kuku, bagian genital luar, dengan tujuan untuk membersihkan, mengharumkan, dan supaya agar terlihat lebih indah. Kosmetik itu juga diatur pada ayat 1 pasal 9 tentang ASEAN Cosmetic Directive 2003, yang menjadikan kosmetik itu menjadi dibagi 3 golongan seperti itu. Untuk kosmetik yang aman digunakan pada ibu hamil dan bersalin, itu bisa juga seperti bahan-bahan yang aman untuk ibu hamil tersebut. Jangan sampai ada bahan-bahan bahan-bahan yang tidak alami yang bisa mengganggu kehamilannya, bersalinnya, dan masa nifasnya. Diharapkan tidak sampai terjadi luka iritasi atau apa seperti itu. Bisa digunakan seperti shampoo, masker muka, atau misalkan lulur seperti itu, atau misalkan kayu putih untuk ibu hamil atau ibu bersalin, lotion untuk memijat juga, atau misalkan seperti kelapa, minyak kelapa asli yang untuk pijat ibu hamil
bukan pijat perut ya, maksudnya pijat tubuh untuk ibu hamil, atau misalkan pijat tubuh juga untuk ibu bersalin atau untuk nifas seperti itu. Kalau misalkan untuk bayi itu bisa yang aman itu seperti minyak telon, sampo dan sabun bayi yang udah food grade, udah bagus untuk digunakan pada bayi. Atau misalkan kita bisa menggunakan sabun bayi atau lotion bayi yang untuk supaya agar kulit bayi tidak iritasi, atau misalkan untuk luka bekas gigitan nyamuk seperti itu. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.